Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Para jamaah sekalian, di dalam melakukan pekerjaan, Al-Quran tidak membedakan apakah dia laki atau perempuan. Jadi laki-laki boleh bekerja, bahkan harus bekerja. Perempuan pun boleh. Jadi tenaga kerja wanita itu boleh. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa bekerja atau berbuat soleh dari laki-laki atau perempuan, sedangkan dia adalah orang mukmin, maka Allah akan memberikan kehidupan kepada dia, kehidupan yang baik. Dan di akhirat Allah akan memberikan pahala dengan lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jadi tidak ada halangan perempuan bekerja. Tetapi perempuan pekerja itu harus tetap memenuhi ketentuan-ketentuan umum. Kalau dia belum bersuami, maka dia bebas memilih pekerjaan, asal pekerjaan itu halal. Tetapi kalau dia bersuami, maka harus dengan izin suami. Izin suaminya ini pun, seorang suami tidak boleh memberikan izin dengan cara yang melanggar syariat.
Jadi misalnya seorang suami mengizinkan istrinya bekerja, tapi pekerjaan itu jelek, maka izin itu menjadi batal, tetap saja berdosa. Istrinya disuruh bekerja di tempat-tempat yang maksiat misalnya, yang dia tahu bahwa itu melanggar, maka izin itu menjadi batal. Sebenarnya kalau kita melihat aturan ajaran Allah ini, seorang laki-laki suami yang mengizinkan istrinya berangkat jauh tanpa muhrim itu juga tidak boleh. Laki-lakinya di rumah, istrinya kerja di Saudi, kerja di luar negeri, dia berangkat tidak dengan muhrimnya, kemudian dia tidak bisa mengontrol istrinya itu izin itu batal dan suami menanggung kesalahan. Nah, oleh karenanya maka biasanya lalu suatu pekerjaan yang tidak diridhoi Allah sulit untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Banyak yang istri di sana, suami di rumah, suami istri ngirim uang, suaminya kawin lagi. Ya karena memang tidak boleh bisa lama itu. Jadi pelanggaran itu selalu mengakibatkan kerusakan. Sekalipun kelihatannya tambah uang, uangnya tambah, tapi kebutuhan orang tidak hanya uang, kehormatan, keselamatan keluarga dan sebagainya. Tapi biasanya itu terjadi karena tekanan-tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi ini merusak semuanya. Di dalam hadis disebutkan kadal fakru ayakuna kufran. Kefakiran itu bisa mendorong orang ke kekufuran. Kufur itu makna asalnya kan menentang norma asalnya. Jadi ada apa yang tidak pantas dilanggar. Puncaknya kufur itu adalah kufur kepada Allah. Tapi prosesnya bisa kufur kepada nikmat, kufur kepada ajaran-ajaran Allah, pelanggaran karena tekanan ekonomi. Karena tekanan ekonomi menjadi mencuri, merampok, menipu, membunuh, dan apa saja. Maka sesungguhnya pemerintahan tidak hanya melindungi orang ibadah, tapi harus melindungi ekonomi masyarakat. Betapa banyak orang ibadah hancur karena tekanan ekonomi, sehingga ibadah yang tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu tidak mampu menahan tekanan-tekanan kebutuhan. Nah, ketika seorang istri bekerja, sebenarnya itu hak dia, bukan hak suami.
Karena di dalam ketentuan umumnya seorang suami itu qawwamuna 'alan nisa, menegakkan hak wanita, termasuk hak nafkah. Itu sebenarnya tanggungan laki-laki. Hak kehormatannya, hak ibadahnya, hak pendidikannya, hak kehormatannya. Itu laki-laki yang harus menegakkan. Jadi laki-laki itu sebetulnya penanggung jawab, bukan penguasa. Nah, ini yang kadang-kadang diselewengkan oleh laki-laki gitu. Laki-laki itu kan banyak nyelewengnya. Saya tahu karena saya laki-laki kan. Jadi akhirnya dia semena-mena kepada istrinya. Padahal sebetulnya dia penanggung jawab, bukan penguasa. Kalau tanggung jawabnya penuh, maka istri harus taat. Kalau tanggung jawabnya turun, istri boleh tanya, kenapa turun? Biasanya datang jam 2 atau datang jam 6. Ya, mesti alasannya macet. Itu. Kalau tanggung jawabnya itu terus melorot, dia bisa protes. Istri itu, kalau tidak ada tanggung jawab sama sekali, maka dia boleh mengembalikan mahar, kemudian hidup independen. Namanya Rafa. Kalau di Indonesia gugatan perempuan cukup membayar 10.000 sebagai pengembalikan iwat kepada laki-laki. Nah, mari kita hidup sendiri-sendiri. Nah, dengan demikian, kalau laki-laki perempuan kerja itu beda dengan laki-laki kerja. Kalau sudah berkeluarga, kalau laki-laki kerja itu rezekinya untuk seluruh keluarga, termasuk istrinya, termasuk anaknya yang belum dewasa, karena dia penanggung jawab. Dan secara sirri, bukan secara formal, secara sirri, rezeki seorang suami itu juga dipengaruhi bagaimana tanggungannya. Maka jarang jejaka yang kaya, jarang sekali. Ya, kecuali yang kaya. Tapi pengecualian, ya rata-rata yang begitu, kaya tapi tidak punya uang. Rata-rata. Sepeda motornya baru padahal pinjem. Saya dulu waktu di Jakarta sepeda biasa saja nggak punya. Sekolah jalan kaki. Membeli topi saja dibelikan oleh ayah. Topi supaya tidak kepanasan. Tapi kenapa setelah beristri, punya anak, ini mulai rezeki datang. Nah, semakin banyak amal solehnya, maka rezeki itu semakin besar. Orang banyak tidak tahu mengapa saya kalau membuat rumah untuk diri saya,
bertahun-tahun tidak selesai. Tapi membuat pondok ini baru berapa tahun? Jadi sekian besar. Itu bukan saya yang hebat, karena ini rezekinya umat untuk belajar, untuk hafal Quran, untuk kebaikan ini itu cuma lewatnya aja, lewat saya. Kalau lewat santri-santri, habis di santri-santri. Lewatnya lewat saya. Begitu. Sehingga kalau kita ini hidup, bekerja dan berjuang, tidak perlu ada yang ditakuti. Karena Allah menyediakan semua kebutuhan sesuai dengan tingkat amal kamu semua. Kalau orang hanya menghitung dirinya sendiri, maka dia akan mendapatkan rezeki sebesar untuk dirinya. Tapi ketika dia berbuat untuk banyak orang, maka banyak orang itu mendapat rezeki pelayanan dari Allah melalui orang itu. Jadi jejaka yang tidak usah takut. Nanti kalau sudah waktunya kawin ya cepet-cepet, daripada berkarat, berdoa supaya laku gitu ya, dan harganya pantas gitu. Nanti itu kerja keras, maka Allah akan memberi pada tingkat-tingkat itu. Maka tidak perlu orang tua mengumpulkan harta banyak-banyak untuk 7 keturunan. Itu tidak perlu. Malah kalau dia numpuk-numpuk untuk 7 keturunan dengan cara yang tidak halal, maka yang terjadi adalah malapetaka untuk keturunannya sendiri. Kenapa? Karena masing-masing orang itu ada rezekinya masing-masing, selama dia menggunakan pekerjaan. Jangan kita berkhayal akan memberi makan kepada semua orang. Itu salah persepsi. Buatlah orang itu bekerja. Jangan kamu buat orang-orang itu kamu kasih makan semua. Kecuali untuk kepentingan khusus dan sementara. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berangan-angan karena beliau itu kaya. Bagaimana kalau saya akan bagi-bagi harta saya ini untuk seluruh penduduk negeri, supaya mereka nggak ada yang melarat, sembako dikasih. Tahu-tahu di belakang rumah beliau itu ada kolam ikan. Ini makanan ini dikasihkan ikan, sekolam itu tidak ada kenyangnya ikan dan tidak ada banyaknya harta. Diperingatkan oleh Allah, yang memberi makan orang itu kami, bukan kamu, Sulaiman. Jadi sebenarnya rezeki itu apa? Nah, oleh karenanya kalau perempuan kerja, itu duitnya keringatnya sendiri. Dia boleh menggunakan uang itu untuk dirinya sendiri, dan suaminya kalau minta tidak dikasih, boleh. Tapi biasanya karena laki-laki itu agresif, dia tahu perempuan itu ada duitnya digerogoti, ya jangan begitu. Insya Allah begitu laki-laki. Modelnya itu ada geragasnya. Nah, sebenarnya boleh kalau ini saya kerja, saya perempuan, jadi pegawai negeri, ini gaji saya sudah masakan, tidak boleh laki-laki nanti. Formalnya, tetapi dalam muasyarah atau dalam budaya mungkin bisa dipakai bersama.
Apalagi kalau memang perempuan itu menyayangi suaminya. Nah, ini mempengaruhi cara waris di tanah Jawa. Di negara Arab itu rata-rata perempuan tidak kerja, tapi di Jawa kerja. Sehingga ketika bagi waris itu dibagi dua dulu, baru diwaris. Karena laki perempuan sama-sama tunggu toko misalnya ya, sama-sama kerja. Namanya gonogini. Itu asal muasalnya dari situ. Bahwa hak perempuan haknya sendiri, hak laki-laki haknya keluarga. Ketika perusahaan ini besar, maka dibagi dua, baru diwaris oleh anak-anaknya, dan istrinya dapat lagi sebagai istri. Rukun gini itu disahkan juga oleh ijtihad para alim ulama di Indonesia. Kalau gini, tapi kadang ada yang pakai, ada yang tidak pakai. Seperti di Solo. Di Solo itu yang kerja jualan batik ke pasar itu yang perempuan. Yang laki-laki cuma ngerek manu aja dulu. Kalau manu habis ya manunya sendiri yang dikerek. Itu orang Solo itu. Laten. Gitu. Istrinya Masya Allah jualan kain ke sana kemari. Itu sebenarnya aneh, itu tidak bagus kalau dilihat dari syariat Rasulullah SAW. Maka paling jauh itu kerjasama. Jangan dibalik menjadi an-nisa qawwamatun 'ala rijal. Jangan sampai perempuan yang menegakkan laki-laki di dalam kehidupan. Di dalam Al-Quran ini ada rizqun karim, rezeki yang mulia, adalah rezeki yang didapat dari cara-cara yang sah, benar menurut syariat. Maka Allah akan mengirimkan rezeki yang mulia, dan kemuliaan rezeki ini akan memuliakan kehormatan orang yang ketempatan rezeki itu. Rezeki itu disebut halalan thayyiban mubarakan. Halal itu sah, tidak haram. Thayyiban itu cocok, suitable, jadi cocok. Mubarakan itu kegunaannya berkelanjutan. Berkah itu apa sih? Berkah adalah satu kemanfaatan yang tidak putus-putusnya gitu. Manfaatnya makan kenyang, tapi berkahnya setelah kenyang sholat. Berkahnya setelah sholat tenang. Setelah tenang keluarganya sakinah. Setelah itu menggait juga rahmat-rahmat Allah yang lain. Berarti makanan itu mubarak. Nah, di lain sisi, kalau kita memaksa mencari rezeki dengan cara yang tidak halal, maka Allah tetap akan memberi. Mengapa? Pertama, karena kerahmanan Allah. Orang jahat pun bisa jadi raja kok. Fir'aun itu kan Masya Allah jahatnya, dijadikan raja oleh Allah. Tapi sebelum ditenggelamkan, kan begitu kan, ada kata-kata sebelum ditenggelamkan. Nah, kita ini orang soleh,
ngaji terus, ikhlas, tapi cari kerjaan nggak dapat. Kok kalah dengan Fir'aun yang dia itu kejam, dia itu mengaku Tuhan, tidak dijadikan raja. Nah, itu adalah jenis pemberian yang tidak diridhoi. Jadi jangan heran, kadang-kadang kita itu nyesel, kita yang kerja mati-matian tidak kaya-kaya. Bandar togel itu 2 hari tidak kaya. Ada apa enggak yang gitu? Ada. Tapi lihatlah dia mubarokan apa tidak. Akibat daripada itu apa yang akan menimpa dirinya. Kalau bukan dirinya yang menimpa keturunannya. Kalau tidak menimpa kesehatannya, yang menimpa akhlaknya, menimpa akhlak anak-anaknya. Itu semuanya kan kebutuhan. Kebutuhan kita bukan hanya makan, sekalipun makan itu pokok. Nah, orang-orang yang mendapatkan rezeki yang mulia, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hidupnya hidup yang baik. Artinya enggak cacat banget. Kalau orang sampai kena narkoba, kena ini kan cacat namanya. Sampai kena perkara perampokan, pembunuhan, itu kan bukan hidup yang thayyibah. Nah, orang-orang yang rezekinya bagus tadi, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Baik itu belum tentu kaya loh. Wong kaya yang tidak baik banyak. Beneran? Iya. Kadang kita balik-balik. Ini kita gimana kalau sudah melarat istiqomah? Gimana ini? Loh, melarat itu tidak pertanda hidupnya rusak. Bisa pertanda hidupnya baik dan dia sadar. Dan biasanya doanya makbul. Anak-anak turunnya bisa lebih baik dari dia. Banyak anaknya orang miskin, kaya. Ayahnya bodoh banget, anaknya dokter. Itu ayahnya, ibunya orang desa, anaknya jadi presiden. Ada. Karena doa. Jadi keturunan itu tidak sama dan sebangun dengan pendahulunya. Ada yang orang cukup anaknya nakal, tapi yang paling banyak ayahnya melarat, anaknya tambah nakal. Kenapa? Karena pada proses kemiskinan, proses kecukupan, proses kekayaan, itu tidak ada hidayah yang menyertai. Di situ kuncinya. Dan disitulah fungsi ibadah di dalam mengelola rezeki itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita sekalian. Mudah-mudahan yang hadir di sini para jamaah mendapatkan rezeki yang murah, mendapatkan rezeki yang barokah. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang thayyibah, akhirnya bisa menghadap Allah bi husnil khatimah bi syafaati nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu sahabat Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil
للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا